jiwa raga dalam alam ilahi dibakan panji-panji tanyakan simbol peradaban pada putra-putri bangsa dibakan bendera kemenangan di bumi pertiwi pasukan tak goyang langkah bergerak demi masa depan maju terus Nusa Putra jayalah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, dalam kesempatan ini di season ini kita akan membahas beberapa hal penting tentang statistik dan probabilitas. Ini saya perlu informasikan terlebih dahulu terkait mata kuliah statistik dan probabilitas ini. Saya masih khawatir rekan-rekan sekalian masih bingung fungsi dari mata kuliah ini dipraktekkan nanti di lapangan di dunia kerja ini untuk apa dan sebagai apa ya. Oke, saya beri informasikan terlebih dahulu bahwa statistik dan probabilitas ini yang sangat penting bisa kita gunakan dalam dua hal. Yang pertama, fungsi kita sebagai mahasiswa, ya, sebagai akademisi, kita harus menghasilkan penelitian di mana metode statistik ini kita bisa jadikan metode dalam penelitian. Sehingga kita harus paham betul apabila penelitian kita akan menggunakan metode ini, kita harus paham betul bagaimana cara mendapatkan data dan bagaimana kita menentukan jumlah data gitu ya, dalam penelitian kita gitu ya. Nah, ini yang pertama, kepentingannya atau mata kuliah ini sangat berfungsi, sangat mendukung untuk kita dalam penelitian kita. Kemudian yang kedua, di dunia kerja walaupun ini masih sangat sedikit yang menggunakan ini. Kenapa? Karena bukan baru sedikit yang paham tentang statistik dan probabilitas, cuman pada umumnya sistem pendataan pada proyek-proyek, baik proyek konstruksi atau proyek lainnya, sistem pendataan itu yang tidak terdata dengan rapi sehingga tidak bisa digunakan menggunakan metode statistik. Yang sebetulnya apabila terdata dengan baik suatu kegiatan proyek, selanjutnya kita bisa menggunakan metode statistik ini untuk bisa mempermudah apa? Banyak hal. Misalkan kita bisa menganalisis dengan cepat, misalkan cara kita mengestimasi kebutuhan biaya konstruksi, mengestimasi kebutuhan tenaga kerja, mengestimasi kebutuhan alat dan lain sebagainya, gitu ya. Termasuk kita juga bisa mengestimasikan apabila ada tren-tren proyek-proyek yang terjadi keterlambatan, menggunakan metode statistik ini juga kita bisa mempercepat mengestimasi bahwa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi terhadap keterlambatan suatu proyek itu terdiri dari apa saja. Nah, tentu di sini makanya kita perlu membahas tentang, kita perlu mempelajari tentang statistik dan probabilitas ini, karena semua itu bisa kita lakukan apabila kita tepat dalam menentukan jumlah data yang kita gunakan, yang kemudian kita sudah benar juga hipotesis kita yang kemudian mengarah terhadap kebutuhan data kita apa, yang selanjutnya populasinya bagaimana, dan jumlah data yang kita butuhkan untuk menganalisisnya, berapa jumlah data yang kita butuhkan. Nah, ini merupakan poin-poin penting ya, manfaat-manfaat dari mata kuliah statistik dan probabilitas. Oleh karena itu kita harus paham tentang statistik dan probabilitas ini.
Di materi-materi sebelumnya di pembahasan kita telah bahas ya cara-cara analisis, cara-cara menentukan data, bagaimana menentukan data berdasarkan populasi, ada populasi yang besar, ada populasi yang kecil, kemudian menentukan jumlah data pada populasi yang besar itu bagaimana, menentukan jumlah data pada populasi yang sangat kecil itu juga seperti apa dan lain sebagainya. Ya, nah tentu statistik dan probabilitas ini kita bisa jabarkan secara matematis sesungguhnya. Tetapi di saat ini di zaman modern seperti sekarang ini telah dapat atau telah ada aplikasi-aplikasi yang mendukung yang dapat digunakan sebagai analisis statistik, sehingga kita akademisi sudah tidak terlalu pusing, tidak terlalu capek analisisnya menggunakan model-model matematik. Di contoh-contoh materi sebelumnya kita juga sudah sampaikan bagaimana analisis statistik menggunakan Microsoft Excel, kemudian bagaimana juga kita melakukan statistik menggunakan SPSS ya. Nah, suatu contoh yang sangat mendasar, kita sering mendengar hitung cepat pemilihan presiden atau pemilihan apa gitu ya, atau pilkada atau yang lainnya gitu ya. Nah, mereka menggunakan metode statistik sebagai dasar untuk menentukan hitungan cepat. Nah, akurat atau tidak akurat hitungan cepat yang dilakukan karena itu adalah menggunakan metode statistik ya. Akurat dan tidaknya sebetulnya itu akan dipengaruhi dengan bagaimana kita mengelompokkan data dan bagaimana kita mengambil sampling data. Dasar kita mengambil sampling data di suatu tempat jumlahnya berapa dan lain sebagainya, itulah yang akan menentukan bahwa output dari analisis statistik itu akurat atau tidak akurat. Karena selama ini di media massa kita sering dengar ya bahwa dari hitung cepat versi A sekian, versi B sekian akan berbeda-beda. Nah, itu kenapa berbeda-beda? Tentu dari masing-masing itu belum tentu akan sama. Kenapa? Karena metode pengambilan sampling datanya mungkin berbeda-beda ya. Cara menentukan di suatu wilayah itu harus diambil berapa sampling data itu mungkin berbeda-beda, yang pada akhirnya akan menghasilkan output juga yang berbeda. Nah, ini sebagai gambaran pentingnya kita mampu dan menguasai statistik dan probabilitas ya. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan kembali, mempraktekkan kembali sebelum kita ke sesi diskusi ya. Kita coba praktekkan kembali bagaimana cara kita melakukan statistik, analisis regresi linier, misalkan menggunakan Microsoft Excel, kemudian juga bagaimana kita melakukan statistik menggunakan SPSS, kemudian dari output analisis tersebut seperti apa interpretasinya. Walaupun sebelumnya juga kita sudah berikan tutorialnya, berikan contoh pelaksanaannya, dan kemudian materi-materi kita juga saya berikan contoh-contoh datanya ya. Tapi sekarang saya akan coba mempraktekkan kembali, yang kemudian nanti setelah kita praktekkan kita lakukan sesi diskusi. Pertama-tama saya akan mempraktekkan menggunakan Excel ya. Saya coba share dulu contoh datanya. Nah, ini bisa terlihat file data Excel saya bisa terlihat teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Sebetulnya di dunia kerja ya, metode statistik ini sangat membantu kita, khususnya para estimator ya. Membantu kita itu membantu kita itu seperti apa maksudnya? Contoh di sini, apabila kita melakukan pendataan yang benar, dan tadi yang saya sampaikan bahwa kadang-kadang kelemahannya kenapa di lapangan
pada praktiknya jarang menggunakan statistik karena pada umumnya pendataan itu yang kurang akurat atau kurang terekam datanya secara baik. Contoh seperti ini adalah data proyek. Ini data ini adalah data pada pembangunan ruko ya, yang kebetulan ini telah saya lakukan penelitiannya. Di sini data dari pembangunan ruko itu dapat dari pertama datanya adalah luas bangunan rukonya, ini variatif dari 464 sampai dengan yang kecil ada yang 72 meter persegi luas bangunan rukonya. Nah, dari masing-masing luas bangunan ruko itu terdiri dari penggunaan material-material ya. Ini saya data ada banyak, ada berapa macam ya, ada 25 kalau nggak salah, 28 kalau nggak salah, 28 macam menggunakan material. Apabila kita sudah mendata seperti ini, tentunya kita bisa menggunakan analisis statistik. Contohnya bagaimana? Nah, di contoh sini, nah ini contohnya kita menggunakan data. Coba saya copy dulu. Ini apa ya? Nah, ini misalkan ini sesuai luas bangunannya, kemudian data penggunaan pasir. Oh, yang luas bangunan 463,5 meter persegi menggunakan pasir 131,09 kubik gitu ya. Nah, sesuai dengan data awal, data sebelumnya ini. Nah, ini tentu apabila kita telah mendapatkan data seperti ini, kita bisa lakukan, kita bisa memprediksi kebutuhan material secara cepat gitu ya, dalam hitungan menit kita sudah bisa mampu memprediksikan semua kebutuhan material proyek konstruksi. Karena sebetulnya statistik ini berlaku umum ya, maka di sini karena kita jurusannya adalah sipil, maka saya memberikan gambaran apa yang bisa kita manfaatkan untuk prediksi statistik dan probabilitas ini. Contohnya diantaranya adalah ini ya, kita bisa membuat rumus untuk prediksi jumlah kebutuhan material ya. Caranya bagaimana? Nah, sebelumnya kita telah sampaikan bahwa analisis regresi itu ada analisis regresi non ganda dan analisis regresi berganda. Apa bedanya ya? Nah, bedanya adalah analisis regresi non ganda ini hanya menggunakan satu variabel independen ya. Jumlah variabel maksimal cuma 2 kalau analisis regresi linear non ganda, yaitu terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat itu adalah variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, variabel bebas dari judulnya sudah jelas, dia bebas. Karena bebas, dialah yang akan mempengaruhi, ya. Nah, variabel bebasnya di sini adalah luas bangunan, ya. Kenapa kita menggunakan variabel luas bangunan? Karena ini agar hipotesis kita misalkan dengan diketahui luas bangunan ruko yang akan dibangun, maka jumlah kebutuhan pasir yang dibutuhkan pada pembangun ruko itu akan dapat terdeteksi. Nah, contoh seperti dari data yang banyak, kemudian kita split menjadi seperti ini, ada pasir dengan luas bangunan, ada kerikil dengan luas bangunan, kemudian juga ada semen dengan luas bangunan. Nah, maka ini masuk ke kategori analisis regresi linear non ganda. Kemudian menggunakan Excel bagaimana caranya? Walaupun sebetulnya kita di awal juga praktekkan, cuman di sini saya akan praktekkan ulang ya. Oke, bagaimana cara analisis regresi linear berganda? Ini kita tinggal kalau sudah dibuat seperti ini, ya direkap seperti ini. Karena kita akan melakukan analisis regresi linear berganda, maka dibuat tabel seperti ini. Kemudian langkahnya adalah klik data, kemudian klik data analisis, dan kemudian
kemudian sebetulnya di sini ada banyak pilihannya. Kalau kita mau analisis korelasi yang artinya kita akan mengetahui seberapa besar korelasi luas bangunan terhadap jumlah penggunaan material pasir. Berarti kita menggunakan analisis korelasi ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini kita menggunakan analisis regression itu fungsinya adalah untuk menghasilkan model. Maka model itu adalah pada akhirnya kita akan gunakan untuk prediksi. Model ini sebagai rumus untuk memprediksi jumlah kebutuhan pasir. Ya. Nah, di sini klik regression, kemudian oke. Akan muncul layar dialog seperti ini. Di sini ada input Y dan input X. Y-nya adalah sebagai variabel terikat, yaitu suatu variabel yang akan kita cari ya. Berarti variabel terikatnya antara luas bangunan dan pasir, maka karena kita akan membuat rumus untuk memprediksi berapa sih jumlah kebutuhan pasir pada masing-masing luas bangunan ruko misalkan. Nah, maka Y-nya adalah data penggunaan pasir. Kemudian kita klik tanda panah ini seperti ini, kemudian kita blok data pasir, kemudian enter, dan kemudian input X-nya itu adalah variabel bebas yang tadi yang akan mempengaruhi berapa jumlah pasir. Berarti di sini menggunakan variabel luas bangunan rukonya. Kita klik tanda panah ini, kemudian kita blok data dari luas bangunannya, kemudian enter. Kita bisa klik residual plot, kemudian standar residual dan normal plot probability. Kita klik ya. Kalau seperti ini kita tinggal klik OK. Di sini kita bisa tempatkan terlebih dahulu mau di mana kita menempatkan output analisis. Misalkan saya tempatkan di sini. Setelah ditempatkan maka kita klik OK. Nah, maka akan muncul output analisis seperti ini ya. Ini muncul output analisis yang interpretasinya di sini yang perlu diinterpretasikan karena regresi linear non ganda, maka nilai multiple R di sini. Nilai multiple R-nya di sini adalah 0,808 sekian. Ini yang mengartikan apa? Ini mengartikan bahwa variabel bebas tadi mampu menjelaskan variabel terikat, atau tadi luas bangunan itu mampu menjelaskan atau mampu menerangkan jumlah kebutuhan pasir sebesar 80,8%. Ya, ini makna dari multiple R. Ini ada standar error dan ini ada observasinya 33 mengartikan bahwa data yang digunakan sejumlah 33 data ya. Kemudian di sini ada ANOVA, ini untuk uji F ya. Di sini kita model yang akan kita gunakan atau hipotesis kita akan kita uji menggunakan F, yaitu antara F dengan F tabel. F itu adalah hasil dari output analisis ini. F tabel adalah kita menggunakan distribusi normal F tabel pada statistik ya. Ini fungsinya. Kemudian ini output koefisien ini ya, berarti ini model untuk memprediksi pasir. Untuk kalau kita buat simulasi modelnya itu adalah Y sama dengan dari sebelah sini aja ya. Ya nggak apa-apa, ini Y sama dengan A ditambah B dikali B. Ini simulasi modelnya itu adalah seperti ini ya. Untuk membuat model atau rumus untuk kebutuhan pasir. Y-nya apa? Y-nya adalah kebutuhan pasir ya, jumlah pasir yang dibutuhkan pada pembuatan ruko ya. A-nya adalah konstanta atau intercept gitu ya, atau angka koefisien dari variabel Y. Kemudian B-nya adalah angka koefisien atau angka tetap dari variabel X ya. X-nya tadi adalah luas bangunan. Maka
kita munculkan output analisis seperti ini, modelnya menjadi Y sama dengan 8,69495 ditambah B-nya adalah 0,21718 dikali X. X-nya apa tadi? X-nya adalah luas bangunan. Untuk menghitung menggunakan output analisis ini, ya, ini sebab kita apabila kita telah menghasilkan rumus untuk menghitung kebutuhan material, maka material di sini yang saya maksud yang kita hasil analisisnya adalah pasir, maka kita tinggal mengetahui, tinggal mencari informasi luas bangunan ruko yang mau dibangunnya berapa meter persegi. Nah, apabila telah diketahui berapa meter persegi, maka sudah bisa diprediksikan, oh ternyata kebutuhan jumlah pasirnya adalah sekian. Oke, coba kita contohkan. Ini kemudian X-nya adalah, misalkan kita menggunakan luas bangunannya dari data ini ada yang 120, ada yang 150. Misalkan kita menggunakan luas bangunan rukonya 150 meter persegi, maka X-nya adalah 150. Kita enter. Nah, berarti berdasarkan rumus yang kita hasilkan menggunakan statistik ini, analisis regresi linier non ganda menggunakan Microsoft Excel, ini dapat diprediksi bahwa luas bangunan ruko 150 meter persegi ini membutuhkan 61,2724 meter kubik pasir. Ini meter kubik ya, meter kubik pasir. Nah, seperti ini gambarannya, yang walaupun apabila model yang kita hasilkan atau standar error yang muncul di sini masih terlalu tinggi, selanjutnya apabila kita menggunakan Microsoft Excel, analisis statistiknya, selanjutnya kita bisa cek di residual output. Di residual output kita bisa mengeliminasi data. Data mana yang perlu kita eliminasi adalah data-data yang mempunyai error tinggi atau residualnya yang tinggi. Yang mana yang residualnya yang dilihat ini? Residual inilah yang kita lihat. Dari 33 data ini, ya, yang mempunyai residual tertinggi itulah yang kita perlu eliminasi. Contohnya di sini ada yang 1,17, ini juga 1,17. Kita cari lagi mana yang paling tinggi. Nah, diantaranya inilah data yang paling tinggi yang selanjutnya kita bisa eliminasi. Oh, ini data nomor 27, kita bisa hapus ya untuk memperbaiki standar error yang ini, karena ini standar errornya masih tinggi. Nah, ini seperti ini apabila kita menggunakan analisis statistik atau analisis regresi linier non ganda menggunakan aplikasi Excel. Kemudian selanjutnya bagaimana apabila kita menggunakan aplikasi SPSS. Nah, coba saya buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Kita menggunakan data yang sama. Hasilnya bagaimana? Modelnya sama atau tidak ya? Dengan statistik regresi linier non ganda antara Excel dengan SPSS. Saya coba buka dulu file, buka dulu SPSS-nya ya. Ini bisa terlihat ini di layar tampilan SPSS-nya ini bisa terlihat? Bisa Pak. Bisa. Oke, saya lanjut ya kalau sudah terlihat ya. Nah, di sini itu ada data view, ada variabel view. Bagaimana caranya, langkahnya? Ya, pertama-tama kita masuk di variabel view. Di variabel view, karena kita tadi menggunakan linier non ganda hanya dua variabel, nah berarti di sini hanya ada variabel y dan variabel x. Maka kita tulis di sini y dan ditulis di sini x, ya.
Nah, labelnya bisa kita tulis. Ya, labelnya apa? Y-nya itu ada apa? Y-nya adalah tadi pasir. Berapa kebutuhan pasir pada suatu pembangunan ruko? X-nya adalah apa? X-nya adalah luas bangunan. Nah, di variable view kita isi seperti ini terlebih dahulu, ya. Jika sudah terisi seperti ini, kita masuk lagi ke data view. Nah, masuk ke sini, maka di sini sudah berubah Y dan X. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita bisa mengcopy dari data Excel tadi, data Y-nya apa dan data X-nya apa, kita copy dari Excel. Oke, kemudian saya contohkan mengcopy dari data Excel. Saya buka kembali data Excel-nya. Oke, ini data Excel-nya, terlihat ya teman-teman? Data Excel-nya ini terlihat ya? Terlihat Pak. Jadi Y-nya adalah pasir, kita bisa mengcopy data pasir ini. Ctrl T, kemudian kita masuk lagi ke SPSS-nya. Tadi mana SPSS-nya? Nah, kita masuk lagi ke sini. Pasir berarti variabel Y ya. Kemudian di sini Ctrl V. Nah, ini maka secara otomatis ini tidak perlu juga kita menginput manual satu-satu diketik di sini gitu ya. Nah, cara praktisnya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita mengcopy data variabel X. Variabel X-nya adalah luas bangunan. Kita masuk lagi ke Excel-nya. Nah, ini tadi Excel-nya. Kemudian variabel X-nya adalah luas bangunan. Kita copy. Ctrl T. Kemudian kita masuk lagi ke SPSS. Nah, ini di data X. Selanjutnya kita lakukan Ctrl I. Nah, seperti ini ya cara mengcopy data dari Excel ke SPSS. Nah, catatan pentingnya adalah ya angka desimal yang digunakan di SPSS dengan angka desimal yang digunakan di dalam Excel ini harus sama. Kalau desimalnya ini menggunakan kode titik di Excel, maka kita perlu merubah terlebih dahulu desimal di Excel. Misalkan Excelnya tadinya desimalnya ini menggunakan koma, bukan menggunakan titik ya. Karena kalau versi penulisan bahasa Indonesia, koma ini titik ini adalah koma ya. Tapi kalau versi bahasa Inggris, komanya menggunakan titik ya. Nah, ini perlu disamakan terlebih dahulu. Kalau berbeda antara Excel dengan SPSS, nanti akan tidak bisa di-copy langsung sini ya, datanya menjadi error. Itu adalah cara mengcopy datanya ya, mengcopy data dari Excel ke SPSS. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan analisis statistiknya untuk menghasilkan model. Kemudian dari output analisisnya, interpretasinya bagaimana. Kita praktekkan coba ya. Kita masuk lagi ke data SPSS. Nah, di sini hipotesis kita adalah kita akan menciptakan model atau rumus untuk memprediksi jumlah kebutuhan pasir pada pembangunan ruko. Apabila kita telah ketahui rencana luas bangunan ruko, maka dapat diprediksi ya, maka kita akan menghasilkan rumus. Kemudian bagaimana cara analisisnya? Nah, cara analisisnya adalah kita masuk ke ke tool ini, kita langsung klik analyze ya. Nah, tentu di sini juga variatif banyak, sangat banyak. Kita ingin melakukan analisis apa ya? Ada analisis macam-macam tadi. Di antaranya terdapat ada correlate ya, ada
regression, macam-macam. Selanjutnya kita mau menganalisis apa gitu ya. Dalam hal ini untuk kita menghasilkan rumus maka yang digunakan adalah analisis regresi ya. Nah, analisis regresi ini kita menggunakan analisis regresi linier. Walaupun pada akhirnya kita perlu menginterpretasikan, perlu meyakinkan betulkah apa analisis ini masuk ke kategori analisis regresi linier gitu ya. Nah, kita klik linier, baru kemudian kita masukkan dependent variable dan independent variable. Dependent variabelnya itu apa? Dependent variabelnya itu adalah dari jumlah pasir. Karena kita akan menghasilkan rumus berapa sih pasir yang dibutuhkan apabila luas bangunannya misalkan 150 meter atau berapa ya. Kemudian di sini di independent variable kita masukkan luas bangunan. Nah, seperti ini ya. Kemudian metodenya kita harus rubah, jangan metode enter, tapi kita harus menggunakan metode stepwise. Nah, ini kita rubah metode stepwise. Sebelum kita klik OK, kalau kita klik OK udah langsung menganalisis, tapi kita perlu atur terlebih dahulu. Pertama kita harus atur statistiknya. Nah, statistiknya kita pertama yang tidak boleh ketinggalan adalah estimate, karena kita akan menghasilkan model untuk mengestimasi. Kita klik estimate, kemudian R square-nya juga kita boleh kita centang. Ini model tentu ini jangan sampai terlewat, jangan sampai tidak tercentang. Ini modelnya ya. Kemudian R square-nya juga jangan sampai terlewat. Kita boleh menganalisis secara keseluruhan, misalkan deskriptif. Statistiknya kita analisis, kemudian partial correlation-nya kita langsung, jadi tidak satu-satu kita analisis deskriptifnya, analisis R square-nya, kemudian analisis korelasinya tidak satu-satu, tapi kita bisa random semua kita analisis ya, dengan cara mencentang di kotak-kotak ini. Setelah ini kita tandain seperti ini, selanjutnya kita klik continue ya. Kemudian atur dalam plot probability. Plot probability-nya kita atur. Sini histogramnya kita aktifkan dan normal probability-nya kita aktifkan, sehingga pada saat kita melakukan statistik tidak berulang-ulang. Pertama regresi linearnya, kemudian deskriptifnya dan lain-lain, kemudian yang kedua histogramnya dan lain-lain. Ini prosesnya akan menjadi lama gitu ya, walaupun bisa satu persatu, tapi bisa juga secara keseluruhan, secara sekaligus dengan cara seperti ini ya, centang lalu kemudian continue. Kemudian di sini di set apa yang perlu kita aktifkan di sini. Nah, di sini kita bisa aktifkan unstandarized, kemudian student kita aktifkan, lalu continue. Kemudian di option, nah di option ini adalah kita akan tentukan probability-nya. Probability statistik kita, tingkat kepercayaan analisis kita mau di berapa probability-nya. Misalkan probability-nya 50%, maka di sini kita isi 0,5. Atau bisa saja probability-nya kita enggak 0,5, akan lebih diyakinkan lebih kecil dari 0,5. Oke, misalkan di sini 0,2 bisa saja gitu ya. Nah, tapi kalau yang umum biasanya adalah 5% probability-nya gitu ya. Nah, kalau 0,5 kita kemudian klik continue. Nah, di sini probability ini yang nantinya akan tergantung interpretasi dari output analisisnya ini nanti akan tergantung probability yang kita tentukan berapa. Baik nanti dalam kita uji hipotesis, uji signifikansi dan lain sebagainya, ini akan berpengaruh dengan probability yang kita tentukan. Oke. Misalkan contoh probability entry-nya adalah di 0,5, kemudian yang tidak signifikan, yang probability-nya lebih dari 0,5, ini kita akan hapus secara otomatis. Nah, tetapi karena ini variabel
kita menggunakan statistik regresi non ganda, maka di sini kalau kita centang removal ini kita tentukan angkanya apabila ternyata parabel luas bangunan itu probabilitasnya lebih besar dari 0,5, probabilitasnya lebih besar dari 5%, ya, maka output analisisnya tidak akan muncul. Kenapa tidak akan muncul? Karena dinyatakan, sudah jelas dinyatakan di sini di settingan kita bahwa probabilitasnya lebih dari 50%, maka sudah tidak perlu digunakan apa-apa lagi. Ya, sudah tidak perlu diinterpretasikan sehingga output analisisnya pun tidak ada. Oke, jika seperti ini kita klik continue, ya. Nah, setelah seperti ini kita langsung klik OK. Nah, akan muncul output analisis seperti ini. Teman-teman sekalian, apa output analisisnya sudah muncul terlihat oleh teman-teman sekalian? Ada yang menjawab? Ada Pak. Sudah Pak. Ada ya? Sudah Pak. Oke. Untuk kita bandingkan dengan hasil output analisis statistik regresi menggunakan Excel. Kita buka file Excel-nya yang tadi. Nah, yang ini. File Excel yang ini ya, yang ini bisa terlihat file Excel-nya. Teman-teman bisa lihat file Excel? Bisa ya? Bisa lihat Pak. Oke. Kelihatan. Ini di copy Apa dulu. kelihatan? Ini nggak tercopy ya. Saya ulangi dulu ya. Tadi ternyata tidak tercopy. Nah, ini tadi adalah output analisis menggunakan SPSS. Simulasi modelnya sama seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian output analisis SPSS modelnya menjadi bagaimana? Modelnya adalah Y sama dengan 28,694 ditambah 0,217 dikali X. Nah, ini adalah sama ya, sama dengan output analisis dari Excel ya, ini sama. Cuman di sini komanya lebih banyak, di sini lebih sedikit komanya. Tapi kalau kita ini tetap kalau kita klik angkanya sama ya, seperti ini. Nah, ini artinya apabila kita akan menghasilkan model baik menggunakan Excel maupun menggunakan SPSS, ini akan menghasilkan model yang sama apabila menggunakan data yang sama ya. Nah, itu kita bisa buktikan ternyata hasil modelnya analisis statistik menggunakan Excel maupun menggunakan SPSS ternyata modelnya sama ya. Oke, selanjutnya saya ingin kembali menginterpretasikan dari output analisis SPSS karena tadi interpretasinya belum selesai ya. Saya share ulang tadi output analisisnya. Nah, ini bisa terlihat ya. Udah bisa terlihat ini? Sudah Pak. Oke. Pak. Bapak. Nah, di sini di statistik ini juga ada residual statistiknya ada gitu ya. Kemudian ini, nah ini adalah histogramnya seperti ini. Ini mengartikan apa gitu ya? Dan ini apabila kita interpretasikan sesuai dengan standar nilai baku Z, ini bisa ke arah sana, ini menginterpretasikan histogram. Nah, tetapi yang paling penting ingin saya sampaikan adalah tentang plot probability, karena plot probability inilah yang akan menentukan apakah
analisis kita itu regresi linier atau non linier ya. Ini kita bisa jelaskan di sini linier atau tidak liniernya, gitu ya. Nah, sebelumnya kita pernah sampaikan bahwa linier itu ada linier positif, ada linier negatif. Nah, dari plot probability ini berarti data tadi analisis kita tadi ini mengartikan ini positif linier ya, linier positif. Linier positif itu mengerti seperti apa? Contoh apa? Kenapa ini dinyatakan sebagai linier positif? Linier positif itu akan membentuk garis diagonal seperti ini. Ini ya, ini linier positif. Kalau linier negatif berarti dari sini, arahnya sini. Berarti ini masuk ke kategori linier negatif gitu ya. Kalau non linier bagaimana? Kalau tidak linier, ini tidak berbentuk diagonal garisnya. Bisa saja dari sini ke sini lurus, atau ya seperti ini ke sini gitu ya. Misalkan kalau non linier berarti bisa saja hanya begini gitu ya, atau lurus begini garisnya. Kalau non linier. Sedangkan tadi kalau linier negatif linier berarti dari sini garisnya ke sudut sini. Nah, itu bedanya gitu ya. Nah, berarti kemudian ini ditunjukkan bahwa ini linier itu apa? Ini linier ditunjukkan dengan garis diagonal dan penyebaran data yang mengikuti garis diagonal. Nah, berarti ini dapat dinyatakan bahwa analisis kita atau data yang kita gunakan betul-betul ini linier ya. Oke. Selain plot probability ini untuk menjelaskan bahwa analisis statistik kita masuk kategori regresi linier atau non linier, juga ini plot probability ini dapat menjelaskan normalitas data ya. Ini dapat diinterpretasikan untuk menjelaskan normalitas data. Pengambilan keputusannya apa? Pengambilan keputusannya apabila yang dimaksud dengan data itu berdistribusi normal atau data tidak berdistribusi normal, itu ditandai dengan apa? Nah, pengambilan keputusannya adalah apabila data ini menyebar mengikuti garis diagonal, maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut dapat berdistribusi normal. Tapi apabila data menyebar tidak mengikuti garis diagonal, maka data yang kita gunakan tidak dapat berdistribusi secara normal. Nah, jadi di plot probability ini selain untuk menguji linearitas data juga dapat menguji normalitas data ya. Normalitas data ditunjukkan dari penyebaran data. Apabila data menyebar mengikuti garis diagonal, maka data tersebut termasuk kategori data yang berdistribusi normal. Tapi apabila data menyebar tidak mengikuti garis diagonal, misalkan datanya menyebarnya begini, di sini data titik data gitu ya, bulatan-bulatan data, terus begini, sekarang sini gitu, yang mengikuti garis diagonal, misalkan gambarannya begini gitu ya, maka data ini tidak berdistribusi normal ya. Nah, kalau kita hitung jumlah titik-titik data ini ya udah pasti ini 33 gitu ya, karena data yang digunakan dalam analisis statistik tadi datanya ada 33. Oke, itu adalah secara garis besar gitu ya untuk menghasilkan rumus. Kemudian di dalam teknik sipil itu terdiri dari apa saja yang bisa kita gunakan nih metode statistik ini. Banyak ya. Misalkan kita akan membuat rumus baru untuk analisis fondasi. Misalkan juga kita akan membuat rumus baru untuk menganalisis struktur kolom. Itu bisa kita menggunakan statistik. Artinya
Apabila kita akan menghasilkan rumus tersebut, kita perlu paham terlebih dahulu variabel-variabel yang memungkinkan mempengaruhi kekuatan fondasi itu terdiri dari apa saja. Tentu kita harus paham rumus yang sudah berlaku itu untuk analisis fondasi variabel yang digunakan terdiri dari apa saja, gitu ya. Nah, tetapi tentu kita tidak tiba-tiba kita menganalisis, membuat rumus baru misalkan untuk menganalisis kekuatan fondasi atau kita membuat rumus baru untuk menganalisis struktur kolom. Tentu kita tidak tiba-tiba hanya sekedar kajian, tetapi kalau kita melakukan penelitian, latar belakangnya untuk menciptakan rumus itu dilatar belakangi oleh apa, ada masalah apa, permasalahannya apa, ya. Oke. Misalkan contoh permasalahan yang bisa kita angkat misalkan dalam analisis kekuatan fondasi. Masalah yang diangkat misalkan rumus-rumus sebelumnya yang telah ada memang cukup akurat, misal ya, akan tetapi cukup sulit untuk menghitung, menganalisis kekuatan fondasinya, membutuhkan data yang lengkap, misalkan terdiri dari data apa saja. Nah, baru kemudian kita menghipotesiskan perbedaan kita dengan yang terdahulu itu akan di mana perbedaannya. Misalkan dengan rumus kita cukup mengetahui apa, jadi variabel yang kita gunakan nantinya sebagai rumus itu menggunakan variabel apa yang memungkinkan menjadi mudah untuk menghitung kekuatan fondasi. Nah, salah satu contohnya adalah seperti itu. Hal yang lainnya, misalkan analisis kekuatan kolom, baut, dan lain sebagainya. Akan tetapi tentunya kita harus paham variabel-variabel yang digunakan untuk analisis tersebut terdiri dari apa saja dan bagaimana cara kita mendatanya. Yang paling penting kesulitannya biasanya di dalam dunia teknik sipil itu adalah tentang pendataan. Kita pada umumnya pendataan di sipil itu kurang akurat, gitu ya. Kecuali kita memang sengaja akan melakukan penelitian itu betul-betul kita akan datanya, ya. Kalau kita mengandalkan data primer dari pihak ketiga, misalkan dari kontraktor atau dari apa, kemungkinan kita akan sulit karena belum tentu para kontraktor bisa mendata hal itu secara baik. Oke, itu adalah penjelasan di lab session ini. Yang selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Silakan kita bisa diskusi bersama atau para mahasiswa-mahasiswi sekalian bisa bertanya terkait dengan materi-materi yang telah disampaikan atau apapun yang terkait dengan materi ini. Silakan kita diskusikan bersama. Mungkin saja saya bisa menjawabnya atau teman-teman yang lain justru mungkin bisa menjawab lebih jelas. Silakan jika ada pertanyaan. Mohon diaktifkan semua videonya. Teman-teman sekalian, mohon aktifkan semua videonya. Kemudian yang akan bertanya silahkan aktifkan speakernya. Rival Fadilah tolong aktifkan videonya. Muhammad Fikri, M. Ihsan, Dede Asep Fikri, Rizky Ardiansa, Ernawati, M. Iqbal Fauji, tolong aktifkan videonya. Oke, ini kita sudah sesi diskusi. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, yang mau bertanya, atau cukup paham, atau tidak bertanya karena sama sekali tidak paham. Kadang-kadang saya bingung nih kalau nggak ada yang bertanya itu. Sebetulnya paham atau sama sekali nggak ngerti gitu kalau nggak ada yang bertanya itu. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau sama sekali tidak ngerti, itu yang saya sedih gitu. Sudah mencoba
kalian melakukan analisis statistik menggunakan Excel dan juga SPSS? Sudah? Sudah Pak, sudah mencoba. Sudah mencoba. Coba lah Pak. Outputnya kurang lebih sama dengan yang dicontohkan tadi ya? Ya sama Pak, sama video yang di YouTube. Oke. Saya belum bikin video tentang analisis faktor karena kepinginnya saya memberikan contoh analisis faktor itu yang berkaitan dengan teknik sipil. Permasalahannya saya datanya tidak punya gitu. Jadi saya agak sulit. Kalau menggunakan yang lain, contoh di materi kan topiknya berbeda dengan teknik sipil gitu ya. Yang saya materi udah baca belum materi session 14? Sudah baca belum? Yang materi yang season 14. Season 14 kan tentang analisis faktor. Cuman saya belum buat video tutorialnya. Tadinya saya berharap membuat videonya, analisis faktornya, datanya yang berkaitan dengan teknik sipil. Cuman sampai saat ini saya masih terkendala dengan data. Beberapa tahun yang lalu, mahasiswa kita ada beberapa memang yang penelitiannya adalah tentang analisis faktor keterlambatan. Ya, cuman datanya ada di mereka, saya belum mendapatkan, sehingga saya belum melengkapi dengan video pembelajaran yang session 14. Saya kurang puas kalau saya memberikan contoh prakteknya sesuai dengan materi, karena materi itu untuk yang di materi contohnya untuk studi kasus yang umum gitu. Saya ingin memberikan contoh studi kasus analisis faktor itu yang berkaitan dengan teknik sipil. Oke, silakan, ada yang mau bertanya? Ada ya? Mantap lah kalau nggak ada lah. Paham semua lah, saya yakin lah. Insya Allah paham semua ya. Insya Allah Pak, alhamdulillah. Semua ya. Berarti mengerti lah. Paham Pak, ada Abdul Aziz. Artinya Pak, ada Abdul Aziz soalnya. ya. Artinya kalaupun sekarang belum paham betul, kan materinya bisa di-download oleh kalian ya. Jadi bisa dibaca ulang gitu. Kemudian video pembelajarannya bisa ditonton ulang gitu. Ya. Nah, dua hal yang sangat penting di mata kuliah statistik dan probabilitas ini itu kita bisa gunakan untuk metode penelitian kita gitu ya, atau di lapangan orang lain menghitung kebutuhan material berminggu-minggu belum selesai, kalian berapa menit beres. Hebat kan? Misalkan mau bangun ruko nih, 300 meter persegi luas bangunannya, pasti membangun itu butuh material. Perlu pasirnya berapa kubik, perlu besinya berapa, perlu semennya berapa gitu, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita sudah lakukan analisis statistik 1 menit doang itu kalian, apalagi kalau sudah di Excel itu tinggal rubah saja luas bangunannya, nggak nyampe 1 menit beres. Besinya sekian kubik Pak, besinya sekian kubik, semennya sekian sak, hebat itu, keren itu. Walaupun pasti ada standar error. Jangankan menggunakan analisis statistik yang kita hitung berdasarkan analisa harga satuan pekerjaan SNI pun tetap saja ada errornya. Ada errornya gitu ya. Maka selanjutnya kalau melakukan penelitian itu yang bagus, misalkan error analisis menggunakan SNI dibandingkan dengan error analisis menggunakan model statistik hasil penelitian misalkan. Nah, itu dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan faktanya. Misalkan contoh, berdasarkan hitungan statistik kita tadi, luas bangunan 150 meter persegi adalah 61 meter kubik sekian, 61, sekian meter kubik, berdasarkan statistik. Kemudian berdasarkan analisa SNI, totalnya berapa? Karena
Karena kalau berdasarkan analisa SNI, saya yakin kalau kalian menghitung kebutuhan pasir satu bangunan ruko nggak akan selesai sehari. Saya yakin nggak bakal selesai sehari menghitung kebutuhan pasir bangunan ruko untuk semua pembangunan ruko. Maksudnya untuk semua komponen bangunan, karena bangunan ruko yang menggunakan pasir, nggak sih pakai pasir, lalu pakai pasir, kolom pakai pasir, pasangan bata pakai pasir, pasang keramik pakai pasir, plester aci pakai pasir, beton lantai pakai pasir. Bayangkan, pusing nggak ngitung kebutuhan pasirnya mau berapa itu? Berarti logikanya kalau pakai SNI, analisa SNI, kita harus tahu dulu volume fondasinya berapa, volume selupnya berapa, volume kolomnya berapa, volume baloknya berapa, volume beton lantainya berapa, volume pasangan batanya berapa, volume plester acinya berapa, volume pasangan keramiknya berapa. Dari masing-masing volume itu baru kita analisis menggunakan SNI. Oh, untuk fondasi totalnya sekian, untuk dinding pasangan dinding bata totalnya sekian, untuk plester aci totalnya sekian, untuk kolom totalnya sekian, untuk balok totalnya sekian, untuk beton lantai totalnya sekian. Udah pusing duluan di kepala itu. Saya yakin itu dari jumlah komponen bangunannya saja yang menggunakan pasir udah merasa waduh ya, udah merasa pusing duluan itu. Belum menghitungnya udah pusing dulu. Langkah pertama pasti kita harus menghitung volume bangunannya. Ya, nah tapi kalau sudah menggunakan kita menghasilkan rumus kayak tadi, kita nggak perlu lagi volume fondasinya berapa, volume dindingnya berapa, volume plat betonnya berapa. Sudah kita tanya berapa luas bangunan ruko yang mau dibangun, 150 misalkan, atau 200, 300. Udah masukin rumus 300 jebret, hasilnya sekian pak, betulnya nyampe 1 menit itu. Nah, tentu ini akan memudahkan gitu. Makanya ini jangan diabaikan nih. Saya agak gimana ya ketika saya melihat kenapa ya ini mahasiswa atau yang nonton video pembelajaran statistik dan probabilitas itu minim sekali. Apa merasa tidak butuh mahasiswa atau bagaimana gitu? Ditanda tanya buat saya sebetulnya itu. Ditanda tanya. Padahal itu adalah apalagi di zaman modern sekarang ya, orang kita nih para akademisi, kalian sebagai mahasiswa, sebagai orang engineer, ketika orang lain sedang mengestimasi berminggu-minggu untuk menentukan, kalian cuma beberapa menit, itu hal yang luar biasa itu ya kan. Nah cuman tadi syaratnya kita harus ada datanya. Proses panjangnya sebetulnya kita itu dalam mendatanya, itu proses panjangnya. Kalau sudah ada data, kita tinggal olah untuk data. Jadilah sebuah rumus. Sudah mendapatkan rumus, sudah mudah itu. Itu ya. Pada dimatiin lagi. Saya belum jadi screenshot tadi. Saya screenshot. Silakan aktifkan lagi videonya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ada pertanyaan ya? Nggak ada ya? Mantap loh, pokoknya kalian paham banget. Saya optimis kalian paham, nggak perlu bertanya udah paham saya Pak. Kalau dari penjelasan Bapak paham sih Pak, tapi kalau misalnya dikasih soal lagi gak tahu tuh Pak. Biasanya kan kalau sudah satu tahu, yang lainnya juga akan tahu gitu. Cuman permasalahannya kan tadi itu, kalau kita akan melakukan analis statistik itu kan tinggal bicara populasinya bagaimana, kemudian menentukan jumlah sampling datanya bagaimana. Nah itu di materi-materi sebelumnya itu. Kalau itu paham, saya yakin kalian itu masalah menggunakan aplikasi akan cepat bisa. Di usia-usia kalian itu usia yang lebih cepat memahami tentang aplikasi dibanding di usia seperti saya ke atas.
ya usia ke atas tuh udah agak lama tuh belajar software itu. Kalau usia kalian itu udah ada SPSS, udah ada misalkan Excel, udah gampang gitu untuk mempelajarinya. Sama kayak aplikasi itu sama kayak kita menggunakan misalkan iPhone, Android atau apa gitu ya. Usia saya ke atas itu dengan munculnya model iPhone yang baru ini fiturnya banyak, gunainnya gimana aja nggak begitu mengerti. Tapi kalau kalian, saya yakin cepet ngerti itu, walaupun nggak belajar dibuka ngerti. Nah makanya saya optimis gitu. Yang penting kalian nonton videonya, baca materinya, saya yakin pasti kalian bisa. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri live session ini. Kemudian untuk absensi kehadiran live session, silakan untuk like dan komen di video yang akan diunggah. Video live session ini nanti kita akan unggah. Silakan komentar saja di sana. Saya saat ini masih memaklumi bagi mahasiswa yang tidak hadir live, kemungkinan kendala sinyal, kemungkinan kendala tidak punya kuota, kemungkinan kendala HP-nya sedang rusak, dan lain sebagainya. Maka dari itu saya masih berikan kesempatan. Nanti silahkan tonton videonya, dan silahkan like dan komentar di sana, dan akan bisa saya anggap hadir dalam live session. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.